Polda Sumatera Barat telah menindaklanjuti kasus penembakan yang menewaskan buronan judi saat penangkapan beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, satu anggota Polres Solok Selatan ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Bukannya itu, polisi berpangkat brigadir itu juga dibebas tugaskan sementara dari satuannya. Kasus ini bermula ketika polisi menangkap buronan kasus yang terlibat judi hingga pemerasan berinisial DG pada Rabu 27 Januari lalu. Penangkapan itu berujung tewasnya DG karena ditembak oleh polisi. Dikutip dari Kompas.com, Senin 1 Februari, pihak keluarga menuturkan DG ditembak dari jarak dekat di depan anak dan istrinya. Hal ini pun menimbulkan trauma bagi istri dan anak DG. Sementara itu, menurut pihak kepolisian, penembakan itu dilakukan karena DG melakukan perlawanan saat ditangkap. Kuasa hukum keluarga DG, Guntur Abdurrahman menyampaikan saat polisi tiba di rumah, DG berupaya kabur lewat pintu belakang. Namun polisi kemudian menembaknya hingga tewas. Guntur menegaskan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh DG. Ia pun menilai kasus penembakan ini sebagai pembunuhan, bukan kesalahan prosedur dalam penangkapan. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyampaikan, ada 6 orang polisi yang diperiksa terkait kasus ini. Dari 6 orang tersebut, 1 orang yakni Brigadir K ditetapkan sebagai tersangka. Bayu menyebut Brigadir K dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Untuk kepentingan penyidikan, Brigadir K dibebas tugaskan sementara dari satuannya dan ditahan. Kami minta kepada Kapolda Sumbar untuk usut tuntas permasalahan adik saya. Pak, tadi sempat melapor ke LBH juga atau bagaimana, Pak? Tidak, belum ada. Belum ada ya? Berarti kedatangan Bapak ke Polda ini dalam rangka apa, Pak? Untuk mengambil keadilan saja. Gimana, Bang? Untuk keadilan. Keadilan. Kami sebagai pihak korban menuntut keadilan kepada Polda Sumbar benar-benar untuk menuntaskan permasalahan ini. Dituduh atau diduga melakukan penyerangan kepada aparat polisi saat dia disergap atau ditangkap. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum dari keluarga korban, yaitu istri almarhum Deki Susanto dan adiknya, bertindak untuk meluruskan segala sesuatu yang kami nilai kurang tepat, keliru, dan juga dalam rangka menuntut keadilan atas hilangnya nyawa Deki Susanto yang ditembak mati di tempat karena ditembak oleh orang yang kemudian diketahui adalah anggota polisi. Adapun kejadian pada tanggal 27 Januari sekitar pukul 14.30 tersebut, awalnya itu ada orang yang datang, 2 mobil rombongan, itu langsung mendatangi rumah korban. Saat itu bertanya kepada istri tanpa memperkenalkan diri, dengan cara memperlihatkan kartu identitas, surat tugas, ataupun menggunakan atribut, yang mana dari kejadian itu orang-orang yang datang tersebut dapat kita katakan tidak sesuai dengan SOP atau protap kepolisian kalau memang itu penegakan hukum. Nah, terus tanpa ada surat perintah penggeledahan, tiba-tiba saja mereka langsung masuk ke rumah dan memburu Deki Susanto almarhum. Hal ini tentu saja menjadi menjadi sebuah horor lah, teror bagi keluarganya. Maka ketika itu istrinya histeris dan langsung mengejar ke belakang. Nah, ketika istrinya ke belakang tersebut, dia melihat suaminya saat itu sudah di keadaan menyerah kepada aparat. Ampun Pak, sudah posisi begini. Terus tiba-tiba yang ada di dalam itu, aparat yang ada di dalam menodongkan pistol. Karena ditodong orang tidak jelas, mereka aparat itu tidak pakai seragam, tidak ada surat. Tentu dia kaget dan lari, istrinya histeris. Baru saja ketika dia lari, pintu dapur itu terbuka sedikit, tiba-tiba saja di luar itu langsung dor. Istrinya melihat di depan kepalanya dan di depan anak-anaknya yang salah satunya masih umur 3 tahun. Ini ditembak di depan istri dan anaknya. Jatuh, mohon maaf, mungkin saat itu meninggal di tempat. Setelah itu polisi menembakkan tembakan ke atas, 4 tembakan. Itu hasil investigasi kita. Kita bisa bertanggungjawabkan itu. Ditembak dulu, jatuh, baru tembakan sesudah mungkin itu. Bukan tembakan peringatan. Nah, pada saat dia ditembak, di situ istri Deki tidak ada melihat, bahkan ada videonya sudah beredar, sudah viral mungkin sama teman-teman sudah ada. Tidak ada satupun terlihat goresan luka seperti yang diberitakan sebelumnya, bekas ada kena bacok, kena tusuk, tidak ada. Bahkan orang yang menembak ini
dia masih sanggup mengangkat jenazah Deki Susanto. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.